Puji Tuhan. Haleluya. Tadi kurang semangat. Mungkin kecapean pulang kerja ya. Baik, kita lanjutkan. Kita masih lihat beberapa contoh dari firman Tuhan tentang perkataan iman dan tindakan iman. Kenapa saya merasa kita perlu melihat banyak contoh? Karena surat Yakobus katakan iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati, tidak ada gunanya. Ya. Dan memang ada begitu banyak orang Kristen, orang yang menamakan orang beriman, tapi sesungguhnya tidak pernah ada pengalaman dengan iman. Ya. Tidak pernah ada pengalaman kenyataan iman. Ya. Lalu apa artinya kita menjadi orang Kristen, orang yang katanya beriman, tapi tidak pernah ada pengalaman iman. Ya. Nah, mari kita lihat contoh berikut ini dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 5. 2 Raja-Raja pasal 5 cerita dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 5 ini, seluruh pasal ini dengan perikop tentang Naaman yang disembuhkan, kita hafal betul cerita ini, yaitu mengenai Naaman, seorang panglima tentara Syria, Aram, saudara, yang menjadi orang kepercayaan dari Raja Aram, ya, karena cukup berjasa, ya. Tetapi Alkitab menyebutkan dia sakit kusta, hampir seluruh tubuhnya sakit kusta. Jadi sebenarnya dia ada dalam suatu penderitaan, bukan hanya fisik, ya, penderitaan mental juga. Sebab yang namanya kusta, saudara, itu selalu dikaitkan dengan kutukan, ya, pada zaman perjanjian lama itu. Nah, tentu sebagai seorang panglima petinggi, saudara, segala fasilitas di kerajaan itu tentu sudah diupayakan untuk menyembuhkannya. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Nah, kebetulan ada seorang anak perempuan Israel yang tinggal dengan keluarga ini, yang mungkin merasa kasihan kepada tuannya, yang dari waktu ke waktu tidak pernah sembuh. Akhirnya dia memberi kesaksian, kalau saja Tuhan ada di negeri saya, di Israel, di sana ada nabi yang cuma bisa berkata, Tuhan bisa sembuh. Wah, saudara, orang dalam keadaan sakit seperti ini, begitu bilang sembuh, waduh, di mana saja pasti dia cari. Dapatlah dia rekomendasi dari rajanya untuk datang ke Israel. Yang ditemui pertama adalah Raja Israel. Ya. Raja juga kebingungan, loh, memang saya ini Tuhan bisa sembuhkan kamu. Tapi kemudian Elisa mendengar kedatangan Panglima Naaman. Elisa bilang, suruh dia datang ke rumah saya. Mari kita baca mulai ayat 8. Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada raja bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya,
Lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Ayat 10, Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Ini suatu perkataan iman dari seorang Elisa, hamba Tuhan. Ya, seorang hamba Tuhan. Minggu yang lalu saya sudah katakan bahwa penyampaian firman Tuhan oleh seorang hamba Tuhan, saudara, itu dapat berarti perkataan iman. Ya, perkataan iman. Tinggal terserah jemaat menanggapinya, menerimanya dan melakukannya. Ya. Nah, jadi Elisa tidak keluar dari rumahnya, dia suruh Gehazi, pembantunya, kasih tahu. Itu panglima itu bilang dia pergi mandi 7 kali di sungai Yordan, sembuh. Ya. Saudara, walaupun kusta, tapi harga diri dari seorang Naaman itu sangat tinggi. Dia pikir, wah saya ini panglima. Lu keluar datang ada perlu apa? Ya, paling tidak begitulah. Tapi ini tidak, Elisa tidak keluar. Dia hanya suruh Gehazi, dia bilang kasih tahu itu orang yang ada di muka pintu itu, bilang dia pergi mandi 7 kali, pasti sembuh. Ini perkataan iman dari seorang Elisa, hamba Tuhan. Dan itu pasti terjadi. Yang harus melakukannya adalah Naaman. Naaman yang harus lakukan. Bagaimana sikap Naaman ketika mendengar perkataan iman dari Elisa? Kalau kita baca lainnya, dia marah. Dia bilang, kurang asam orang ini. Ya. Masa saya disuruh mandi di sungai Yordan yang kotor itu? Di negeri saya ada sungai yang jauh lebih bersih. Ya. Jauh lebih bersih. Kenapa harus di sungai Yordan? Tapi itu perkataan iman yang harus ditaati, dilakukan kalau mau sembuh. Ya. Tapi kemudian dia balik, dia jalan, dia ayo jalan. Apa macam juga, saya sudah jauh-jauh datang, lu tunjuk muka kek. Ini lu suruh pembantu, lu anggap saya ini siapa? Ya. Kendala dalam hal tindakan iman, saudara, adalah predikat yang melekat dalam hidup kita. Harga diri. Ya. Harga diri. Tetapi kemudian ajudannya mulai bujuk, Bapak. Ya. Karena itu perkataan dari seorang nabi, cobalah lakukan. Ya. Lakukan. Kan Bapak membutuhkan kesembuhan. Akhirnya dia pikir-pikir, ya betul juga ya. Oke. Sampai di pinggir sungai Yordan, dia turun dan dia masuk. Tindakan iman. Dia lakukan. Hasilnya, kita baca dalam ayat selanjutnya. Ayat 14. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu, lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir, sembuh. Jadi setiap perkataan iman itu dari firman Allah harus ditindaklanjuti dengan satu tindakan yang nyata,
yang sesuai dengan perkataan iman itu. Karena disuruh masuk ke dalam sungai Yordan, ya di sungai Yordan. Walaupun di samping sana mungkin ada sungai yang jauh lebih bersih airnya, tak boleh. Jadi tindakan iman itu harus betul-betul sesuai dengan perkataan iman itu, dengan firman Tuhan. Dan mujizat pun terjadi bagi Naaman. Sembuh total. Kalau seorang panglima, seorang jenderal kira-kira umur 50-an lah. Seperti itu. Dan Alkitab bilang kulitnya menjadi seperti anak-anak punya kulit. Mulus. Ya. Firman Tuhan ya dan amin. Bisa bayangkan kalau akhirnya dia pulang terus, tidak lakukan, tidak ada tindakan iman itu, maka dia akan binasa dengan penyakitnya itu. Ya. Nah, jadi di sini ada halangan sebenarnya. Ada kendala dalam hal tindakan iman, yaitu harga diri manusia. Karena ada predikat tertentu yang melekat. Mungkin kalau dia bukan seorang panglima, rakyat biasa, tidak ada bilang marah, langsung dia masuk. Jadi seringkali yang menjadi penghalang dalam hal tindakan iman sehingga kita alami mujizat Tuhan adalah harga diri kita, gengsi kita. Ya. Saudara, dalam hal melakukan kebenaran firman Tuhan, kiranya kita tidak pernah merasa sesuatu di hadapan Tuhan. Ya. Kita harus selalu merasa saya ini bukan apa-apa di hadapan Tuhan dan tidak ada apa-apanya. Nah, sekarang saya mau bersaksi. Saudara, tanah dan bangunan gereja kita ini hasil dari perkataan dan tindakan iman. Ya. Tahun 85 kita diminta oleh pimpinan daerah, majelis daerah, supaya tidak boleh membangun gereja di kompleks sekolah Alkitab. Harus cari tempat lain. Saya setuju. Pas hari Minggu sesudah ibadah saya sampaikan itu kepada jemaat. Waktu itu jemaat ya antara 20 sampai 30 orang dewasa. Terus saya katakan, jadi kita harus cari lokasi. Nah, jauh hari sebelum ada saran dari pimpinan gereja ini, ya, beberapa kali saya lewat di jalan depan sana. Lokasi ini menarik perhatian saya. Ya. Tanah lapang luas. Ya. Dalam hati saya, waduh, di tanah seluas ini kalau ada bangunan gereja, wah. Jadi ketika pimpinan daerah minta kita harus cari tempat lain, yang muncul dalam pikiran saya lokasi ini. Jadi ketika jemaat bertanya, jadi kita cari tanah di mana? Di tengah kota. Waduh, mereka kaget juga. Di tengah kota. Om, di tengah kota itu mahal. Kita tidak cukup uang. Jemaat kita berapa banyak? Sebenarnya Tuhan itu jangan diukur dengan jumlah jemaat,
Ya. Mereka bilang, apa tidak lebih baik di luar kota saja? Di sana masih bisa dapat lebih murah. Saya bilang tidak. Di tengah kota. Mereka melihat saya dengan pandangan yang ya tidak mungkin lah. Ya. Jadi, Om mau di mana? Saya bilang ya, saya melihat satu lokasi seperti lapangan tapi bukan lapangan, tanah kosong kayaknya. Di mana itu? Jalan ke Air Nona. Oh, mereka sudah langsung tahu. Oh, mereka ketawa. Mereka, oh ini ada-ada saja. Loh, kenapa? Itu tanah Raja Kupang punya. Ya, Raja Kupang punya. Saya minta coba ditanya. Oke, kita tanya, tapi kalau mereka kemudian, kalaupun mereka setuju, kita ambil uang dari mana? Kalaupun mereka setuju, akhirnya kita tidak bisa, malu kita. Saya bilang sudah jangan banyak cerita. Yang penting tanya dulu. Kami doa puasa. Lalu ada satu jemaat yang memang kenalan dengan salah satu anak dari Raja Kupang ini. Karena mereka tidak ada yang berani langsung berhadapan dengan Raja Kupang. Mereka coba lewat anak. Ternyata pagi hari, malam hari sebelum paginya jemaat ini datang menghubungi salah satu anak mereka. Malam itu Raja Kupang ini sudah mengumpulkan semua anaknya dan membagi seluruh warisan. Membagi. Nah, kebetulan yang mendapat bagian di tanah yang seluas ini itu Pak Ferdi Nisnoni almarhum. Paginya jemaat ini datang ketemu. Ya. Ketemu, ada perlu apa? Oh, tidak, kita mau tanya, mau beli tanah buat gereja. Buat gereja? Iya. Wah, duduk dulu. Rupanya ini kamu punya berkat. Ini jemaat bingung. Waduh, berkat. Dengar dulu. Papa sudah bagi semua ini tanah. Sudah bagi. Nah, kebetulan kami yang dapat yang di lokasi ini. Dia tanya, memang tadi malam sesudah pembagian itu kami suami istri agak gelisah, sulit tidur. Seperti ada satu gerakan ingin memberi hadiah tanah buat gereja. Wah, kebetulan kamu datang. Mau perlu berapa ribu meter? Ini jemaat saking malunya karena mau dikasih, dia bilang 1000 meter saja. Masa bangun gereja cukup 1000 meter? Iya. Tentu dalam pikirannya jemaat juga masih kecil kok. Ya. Oke, baik. Kasih tahu di pendeta ini, orang ini juga tidak tanya gereja apa kamu, dari mana gerejanya dan siapa pendetanya, tidak. Kasih tahu ya, pendeta kamu, kami yang kasih tanah. Ya. Waktu dia datang kasih tahu dengan air mata. Dia bilang, Om, kita dapat hadiah tanah. Ya. Oh begitu? Iya. Terus dia cerita, malamnya kami datang menyampaikan terima kasih. Ya, mendoakan mereka. Lalu keluarga ini bilang, nanti mungkin 2 minggu lagi kami akan minta Pak Pendeta datang pada hari pengukuran
supaya bisa pilih mau di mana. Ya. Dan nanti kami yang urus semua sampai selesai sertifikat. Ya. Ini namanya terima bersih, sudah. Ya. Perkataan iman yang diikuti dengan tindakan iman ada hasilnya. Tidak keluar 1 sen pun. Tidak. Dengan perkataan iman saya katakan hubungi. Kita mau beli tanah. Walaupun uang tidak ada. Saudara, sekarang mau bangun. Ya. Kita malu kalau sudah dikasih tanah, lalu tidak ada aktivitas. Jadi waktu pengukuran itu dari pertanahan sudah datang, dari kecamatan, lurah. Jadi ini Pak Ferdi tanya, Pak Pendeta mau di mana sebelah mana? Waktu itu saya lihat ada jalan di samping ini, ya, terus jalan di depan. Saya pikir wah alangkah baiknya kalau gereja itu dijepit 2 jalan. Saya tidak tertarik pilih yang di depan sana. Nah, supaya tidak langsung bertetangga dengan orang. Gitu. Jadi setelah ditunjuk, ukur, ternyata 1.300 sekian meter. Ya. Nah, sekarang mau bangun. Saudara, saya sudah bentuk panitia pembangunan. Lalu ada dari mereka yang menghubungi, sebab kita perlu gambar dulu, menghubungi waktu itu sepupu dari yang memberi tanah ini, Pak Moritz Nisnoni. Dulu dia kepala bidang PU kabupaten, ya. Mungkin Pak Dani kenal orang. Oh, dia dengan senang hati mau gambar. Dia gambar. Tanya saya, Pak Pendeta mau modelnya seperti apa? Jadi saya bilang saya mau bentuk segi 8. Oh ya, ya sudah. Sesuai dengan model tanah ini. Dia gambar. Setelah selesai gambar, saya kumpul panitia, ada 10 orang kita. Saya bilang ini gambarnya sudah jadi. Bagus atau tidak? Bagus Om, tapi saya sudah tahu. Tapinya itu, ini soal anggaran. Ya. Saya bilang tidak usah tapi dulu, yang saya tanya bagus ya? Bagus Om. Anggaran yang diplot waktu itu adalah 250 juta rupiah. Tahun 85. Ya. Memasuki tahun 86. 250 juta. Terus jadi saya katakan begini, jadi saudara tahu tidak apa arti panitia pembangunan? Panitia pembangunan bukan sebagai satu badan yang sekedar melaksanakan, tetapi juga membiayai. Saya pikir mungkin ada di antara mereka, waduh kalau saya tahu ini saya tidak mau jadi panitia. Ya, ternyata kita yang harus biaya. Jadi malam ini juga kita harus mulai dengan memberi. Ya. Jadi apa yang saudara-saudara bawa di kantong atau di dompet, jangan bawa pulang. Ya. Jangan bawa pulang. Yang kebetulan bawa sedikit dia bilang puji Tuhan. Untung saya tidak bawa semua. Tapi yang kebetulan bawa semua dia bilang sial betul. Ya.
Tapi tidak ada yang begini. Ya. Dengan senang hati. Saya bilang, bendahara, kasih jalan itu, sumbangan. Sudah tahu yang terkumpul, saya masih ingat sampai sekarang, 675.000. Awal dari suatu pembangunan anggarannya 250 juta. Baru gali fondasi, karena fondasinya dalam, pakai cakar ayam segala. Bendahara bilang, Om, uang sudah habis. Saya bilang, tenang, kita kumpul lagi. Ya. Jadi setiap awal bulan itu, habis ibadah, tidak ada yang pulang. Sumbang. Tiap bulan sudah, tiap bulan. Ya. Sehingga pembangunan ini jalan. Kurang lebih volumenya, volume fisik ini sudah kurang lebih 30%. Sudah mulai mau pasang kosen. Ya. Kami dapat undangan untuk mengikuti pasca gembala, semacam seminar di Sekolah Alkitab Batu Malang, Beji. Tahun 86. Bulan Juni. Jadi saya umumkan ke jemaat, pembangunan jalan terus, kami akan mengikuti pasca gembala dulu. Selama 10 hari. Buru-buru itu bendahara datang, Om, jadi itu tukang bikin kosen kita kasih berhenti dulu kan? Saya bilang, kenapa kasih berhenti? Uang tinggal 15.000. Kalau mereka minta upah, kita ambil uang dari mana? Saya bilang, suruh kerja terus. Kasih tahu di tukang kalau mereka minta uang, bilang tunggu saya kembali, saya bayar. Ini perkataan iman, saudara. Kami mau ikut pasca gembala, bukan pergi cari dana. Bukan. Lalu pulang bawa uang dari mana? Ya. Untuk pergi saja suami istri kami pas untuk tiket saja. Ya. Tapi saya juga, setelah saya ucapkan seperti itu, suruh kerja. Nanti kalau dia minta upah bilang gembala pulang bayar. Waduh, sudah berangkat kita. Singkat cerita, setelah selesai acara di sana, ada satu gembala dari Sidoarjo, dia datang kepada saya. Bro, ini kali bro harus ikut dengan saya supaya hari Minggu bisa melayani. Saya bilang, waduh, mana ini? Ya sudah, kita berangkat. Hari Minggu pagi melayani jam 6 pagi. Karena 2 kali ibadahnya. Hari Sabtu malam itu dia bilang, besok baru melayani 2 kali. Dalam hati saya, dia belum pernah dengar saya berkhotbah. Dia sudah suruh 2 kali. Waduh, apa nanti dia tidak menyesal? Dia bilang yang datang pagi, sore itu sudah lain lagi. Jemaatnya banyak. Saya bilang, baik Om. Melayani pagi, terus sesudah selesai ibadah pagi, pulang. Sore lagi. Nah, waktu sore itu saya melihat ada seorang ibu, dia duduk di depan. Waktu pagi dia ada, sore dia ada juga. Padahal gembala bilang, yang hadir pagi itu tidak ada lagi yang datang sore, karena yang sore itu sudah giliran yang lain. Saya lihat ibu ini ada. Begitu selesai ibadah, gembala umumkan kepada jemaat, saudara-saudara yang punya kendaraan, tolong besok siang jemput hamba Tuhan suami istri ini, bawa ke stasiun bis Beratang di Surabaya. Mereka mau ke Jakarta. Karena
saya malam ini juga, gembala bilang, saya malam ini juga ke Jogja karena anak saya yang kuliah di sana ada sedikit kecelakaan. Jadi habis ibadah kita turun, ibu ini langsung datang ketemu, Om, Tante selamat. Saya ada perlu. Oke, kita duduk. Dia bilang begini, tadi gembala bilang Om dengan Tante mau ke Jakarta besok. Iya, betul. Nanti saya yang jemput, dia bilang. Tapi begini, kalau Om tidak keberatan, saya mau ganti tiket bis malam itu dengan tiket pesawat. Om bisa pilih penerbangan jam berapa saja. Ya, setiap hari Garuda itu ada 7 kali penerbangan Surabaya Jakarta. Ya. Secara manusia, saudara, aduh, enak bukan? Daripada naik bis kan lebih enak naik pesawat. 1 jam sampai. Bis waktu itu, waduh, bisa 1 hari 1 malam. Ya. Bukan seperti sekarang ada jalan tol. Nah sudah. Nah saya kemudian ingat, ini tiket bis ini juga pemberian dari keponakan kami yang ada di Malang, tugas di Malang. Dia yang kasih. Jadi ini juga berkat. Jadi saya bilang begini, Ses, Ibu, minta maaf ya, kami senang sekali dengan Ibu punya keinginan untuk mengganti tiket bis malam kami, tetapi ini tiket bis malam juga berkat dari orang. Bagaimana kalau kami tidak pakai? Oh begitu, ya. Jadi kalau waktu itu waktu saya pas senang dengar mau naik pesawat, aduh, Tuhan kasih ingat, kau ada janji pulang bayar itu tukang, uang di bendara sudah habis. Wah iya ya. Saya bilang begini, kalau ibu tidak keberatan, ibu punya sumbangan untuk kami naik pesawat, saya mau alihkan ke pembangunan kami. Oh, Om lagi bangun gereja ya? Iya, kami lagi bangun gereja. Wah, jadi tidak mau naik pesawat. Bukan tidak mau, kami senang sekali. Tapi kasihan orang yang kasih tiket bis malam ini. Oh ya sudah, kalau begitu pertama ini saya bantu 500.000. Haleluya. Ya. Nah, begitu dia bilang bantu 500.000, saya panggil itu gembala. Saya bilang, Om, ini ibu mau bantu kami punya pembangunan. Oh puji Tuhan, oh bro lagi bangun. Iya, oh puji Tuhan. Mari kita doa. Kami doa di situ. Udah, besoknya dia datang jemput. Saya pikir wah ongkos tukang ini sudah aman ini. Yang ingin saya beritahu kepada kita semua, saudara, kalau saya terima tiket pesawat itu, dosa atau tidak? Dosa atau tidak? Tidak, itu berkat untuk saya. Ya. Berkat untuk saya. Tapi seringkali tindakan iman itu harus ada pengorbanan. Harus ada pengorbanan. Jadi hak saya korbankan. Itu tindakan iman. Ya. Itu tindakan iman. Harus mau berkorban, harus mau melepaskan hak kita untuk sesuatu yang jauh lebih penting. Kalau saya terima tiket itu, kalau saya tidak salah ingat waktu itu Jakarta Surabaya hanya 70.000 satu orang tahun 86. 2 orang 140.000. Kalaupun dia masih kasih berkat uang saku kami, ya katakanlah seluruhnya bisa 250.000. Ceritanya sudah selesai sampai di situ.
Saya ingat pengkhotbah katakan, taburkan rotimu pada tempat berair, engkau akan ketemukan dia. Dan waktu kita ketemu roti yang dibuang ke air, jadi apa? Jadi besar. Besoknya dia datang jemput. Dia bawa kami, dia bilang, itu bis malam, sore baru berangkat. Jadi kita mampir di rumah dulu, kita makan siang dulu. Oke. Begitu mau berdoa makan siang dengan suaminya ada. Dia bilang, Om, sebelum berdoa, tolong sekalian doakan minggu depan kami sekeluarga mau berlibur ke Amerika. Supaya anak-anak kami kesehatannya tidak terganggu karena cuaca yang berbeda. Oh ya, kita doakan sekalian. Begitu selesai berdoa selesai makan, itu ibu ada mau ambil sesuatu, mungkin kunci di atas piano mereka. Dia bilang, oh iya, saya mau tanya, Om di sana pakai musik apa? Gitar bolong, ya, gitar bolong. Apa enggak mau nanti punya apa, organ atau piano? Saya bilang tentu nanti kalau gereja sudah jadi. Nah, Om mau apa? Keyboard atau piano? Saya pikir keyboard ada yang cuma 500.000. Piano tidak ada yang 500.000. Saya bilang, saya suka piano. Ini piano ini. Ya. Waktu itu harganya 2,5 juta. Udah, berangkatlah kita. Nah, begitu pulang dari Jakarta kembali ke Kupang, kami ke Jakarta karena Pendeta Mandai minta saya melayani di gerejanya pada waktu itu. Begitu pulang 1 minggu atau 2 minggu kemudian saya dapat surat dari Los Angeles. Wah, umur-umur ini baru ini kali dapat surat dari Amerika. Begitu buka baca, oh ini keluarga ini. Dia tulis di sana, Om, kami sudah sampai, anak-anak kami semua sehat, tidak terpengaruh dengan pergantian cuaca, iklim. Jadi kami sudah berjanji nanti pulang ke Indonesia kami akan bantu lagi pembangunan gereja. Puji Tuhan. Begitu mereka kembali, setiap bulan mereka kirim 2,5 juta, 2 juta, 2,5 juta, 2 juta. Setiap bulan. Sampai bangunan ini selesai 100%. Ya. Sampai selesai. Sampai pengresmian. Ya. Sampai alat musik waktu itu. Lengkap semua. Ya. Semua lengkap. Semua kebutuhan untuk pengresmian mereka bawa dari sana. Bawa dari Surabaya. Luar biasa. Pendeta Mandai sebagai ketua umum waktu itu yang hadir, dia bilang di Jakarta pun belum pernah ada pengresmian seperti ini. Ya. Kebutuhan konsumsi dia bawa dari sana. Semua. Ya. Dekorasi untuk apa semua, bukan bunga plastik, bunga hidup, melati dan anggrek. Ya. Saudara, perkataan iman yang ditindaklanjuti dengan tindakan iman, tapi tindakan iman itu membutuhkan pengorbanan. Katakan amin. Membutuhkan pengorbanan. Ya. Seperti saya katakan tadi, kalau saya terima itu uang tiket pesawat, tidak dosa, tapi ceritanya sudah selesai di situ. Sudah berakhir. Tapi karena saya mau berkorban, mengorbankan hak saya, ada kelanjutannya. Ada kelanjutannya. Ya. Sebab itu, tanah dan bangunan ini adalah hasil dari perkataan dan tindakan iman. Ya. Nah, saya pun mau sebagai gembala, jemaat juga mengalami hal-hal seperti yang kami alami. Untuk membuktikan
Firman Tuhan itu ya dan amin. Ya dan amin. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.